Tahukah saudara bahwa berkat yang utama yang saudara terima adalah bukan tentang semua yang saya sebutkan tadi. Bukan materi, bukan kesuksesan, dan bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain yang saudara terima. Melainkan berkat utama yang saudara terima adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan tahukah saudara bahwa pergantian daripada Yesus mati di kayu salib terjadi yang namanya pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran hidupnya yang diberikan kepada setiap kita itu kutuk. Supaya apa? Setiap orang yang percaya itu memperoleh apa? Memperoleh berkat. Jadi waktu Yesus digantung di kayu salib itu bicara tentang berkat saudara. Bicara tentang apa? Saudara digantikan, kutuk digantikan menjadi apa? Menjadi berkat. Kalau saudara gak ngerti ini bahwa Tuhan Yesus mati buat saudara, gak ada berkat sampai dengan hari ini. Yang kita terima hanya kutuk. Bersyukurlah saudara, oleh karena kematian Yesus, dia menggantikan kutuk saudara, menggantikan kutuk saya. Supaya apa? Supaya saudara memperoleh berkat yang luar biasa. Berikan apresiasi dong buat mereka yang melayani pada pagi hari ini. Saya tahu banyak hal yang kalian korbankan, apalagi hujan di luar. Kalau untuk boleh memilih stay di dalam rumah, duduk atau tidur, tetapi mereka memilih untuk boleh bangun, mereka prepare waktu mereka dengan sangat baik. Kalau saudara tahu bahwa di gereja ini kita selalu katakan before time, bukan on time. Dan mereka bisa datang before time walaupun dengan keadaan hujan di luar sana. Yang percaya katakan amin. Saya tadi agak ragu ya, waktu datang hujan luar biasa, mungkin akan banyak kursi yang kosong. Tapi puji Tuhan 80% saya melihat bahwa kursi-kursi boleh terisi penuh. Puji Tuhan, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Selamat pagi buat saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat setiap saudara yang beribadah secara onsite yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online di YouTube GKS Balikpapan. Saya pribadi sangat bersuka cita bisa kembali melihat saudara. Saya juga sangat bersyukur bisa melayani saudara di dalam penyampaian pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan saya bertanya kepada saudara, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin, amin. Kalau saudara memang lagi enggak oke ya bilang aja enggak oke. Tapi kalau saudara luar biasa, Sam luar biasa, Tuhan saudara boleh berkatakan luar biasa, katakan amin. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik dan juga di dalam keadaan sehat, di dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa dan roh kita dalam keadaan baik-baik saja, katakan amin. Saudara, saya mau sampaikan ini bahwa hidup di dalam kebenaran Injil
percaya yang namanya kabar baik, percaya sesuatu yang benar, maka segala sesuatunya akan membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Kalau saudara percaya kepada kebenaran Injil, kalau saudara percaya kepada kabar baik, percaya sesuatu yang benar, maka segala sesuatunya akan dijadikan dia menjadi baik. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa hanya di dalam Yesus kita temukan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Boleh kita bersama-sama katakan, saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Boleh sekali lagi saudara katakan, saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika saudara mengerti dengan benar bahwa saudara disayang sama Tuhan dan paling disayang sama Tuhan, respon saudara kepada Tuhan akan sangat berbeda. Katakan amin. Tema gereja kita di sepanjang bulan Oktober ini adalah Kingdom Financial atau keuangan kerajaan. Dan pagi ini saya memberi judul khotbah saya tentang aku diberkati. Sama-sama katakan, aku diberkati. Percayakah saudara bahwa saudara adalah orang yang diberkati? Boleh lambaikan tangan saudara, amin. Amin. Terjadilah sesuai dengan iman saudara bahwa saudara adalah orang yang sangat-sangat diberkati. Berkat itu kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya adalah barak. Di slide saya nggak ada tampilkan. Berkat itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah barak. Dan di dalam bahasa Yunaninya itu ada eulogia. Katakan eulogia. Eulogia ini terdiri dari dua kata. Yang namanya itu artinya adalah good atau well. Dan logia itu artinya speak. Jadi eulogia ini artinya adalah speak well atau speak good things. Nah, jadi eulogia ini, berkat ini dalam bahasa Yunani artinya eulogia, yang artinya speak well atau speak good thing. Eulogia memberitahukan bagaimana Tuhan memberkati saudara. Dan eulogia juga memberitahukan bagaimana saudara memberkati orang lain. Jadi eulogia yang artinya adalah we speak good things atau kita memperkata hal yang baik. Ini memberitahukan bagaimana Tuhan memberkati saudara. Dan tidak hanya memberkati saudara, tetapi eulogia ini atau berkat ini menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bagaimana saudara juga memberkati orang lain. Jadi nggak cukup berkat itu dalam saudara, tetapi bagaimana saudara, kehadiran saudara juga memberkati orang lain. Katakan amin. Katakan kepada diri saudara sama-sama, saya adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan selanjutnya, katakan kepada samping kiri kanan saudara, Anda adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Ada amin? Nah saudara tadi sudah memperkatakan bahwa saudara adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah benar saudara yakin? Apakah saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang sangat diberkati? Tadi saudara sudah berkata bahwa saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Tetapi tanyakan dalam hatimu sekarang, dalam detik ini, apakah benar saudara yakin dan percaya bahwa saudara adalah orang yang sangat diberkati Tuhan? Karena gampang bagi kita untuk berkata, I'm blessed, saya diberkati Tuhan. Tetapi dalam hati saudara ada keraguan, benar gak sih saya orang yang diberkati? Benar gak sih saya adalah orang yang disayang sama Tuhan? Hari ini saya mau bawa saudara supaya saudara mengimani bahwa ketika saudara berkata saya disayang sama Tuhan, saya diberkati sama Tuhan, itu pure dalam hati saudara dengan iman saudara, benar tanpa ada keraguan di dalam hati saudara. Katakan amin. Karena ketika saudara nggak ragu bahwa saudara diberkati, itulah yang terjadi kepada saudara. Kalau saudara nggak ragu bahwa saudara disayang sama Tuhan, itulah yang terjadi buat saudara. Tapi kalau di dalam hati saudara masih ada keraguan bahwa saudara nggak diberkati, akan sangat menentukan bagaimana respon saudara kemudian sebagai orang percaya. Saudara mungkin ketika mendengar kata berkat, waktu saudara mendengar kata berkat mungkin dulu juga saya ngalamin hal yang sama. Jadi bukan hanya saudara. Saya dulu ketika berbicara tentang berkat, mata, hati, pikiran saya, bahkan suara saya tertuju kepada yang namanya uang, tertuju kepada yang namanya material. Ketika
orang-orang percaya, hari ini saya mau supaya setiap kita ketika kita bicara tentang berkat, jangan sampai kita langsung melihat kepada uang, cuan. Walaupun sebagai orang percaya kita diberkati oleh Tuhan supaya apa? Supaya cuan, benar? Amin. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ketika ada orang lain ketika mendengar kata berkat, pikiran hatinya langsung mengarah kepada yang namanya material, uang yang saudara terima. Bicara tentang berkat, saudara langsung melihat bagaimana kebahagiaan Tuhan yang memberkati saudara. Mungkin berkat melalui suksesnya pekerjaan saudara, mungkin diberkati dengan bisnis saudara yang luar biasa, dan mungkin juga berkat di keluarga saudara, diberkati dalam luar biasa dalam keluarga saudara, dan banyak hal lainnya ketika saudara mendengar kata berkat. Tahukah saudara bahwa berkat yang utama yang saudara terima adalah bukan tentang semua yang saya sebutkan tadi. Berkat yang utama, kalau hari ini saudara masih ketika ada orang berkata berkat, saudara langsung menuju kepada material kesuksesan saudara, kebaikan saudara. Hari ini mau saya sampaikan bahwa berkat utama yang sesungguhnya adalah apa ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tahukah saudara bahwa berkat yang utama yang saudara terima adalah bukan tentang semua yang saya sebutkan tadi. Bukan materi, bukan kesuksesan, dan bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain yang saudara terima. Melainkan berkat utama yang saudara terima adalah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Itulah berkat utama yang saudara boleh terima. Karena berkat-berkat yang tadi saya sebutkan itu adalah bahwa bicara materi, bicara kebaikan Tuhan, itu enggak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya, yaitu kematian Yesus. Kematian Yesus itu enggak bisa digantikan dengan hepeng saudara. Tahu kok saudara hepeng? Hepeng. Oh, cuan ya. Oke. Jadi berkat utama itu bukan tentang hepeng saudara, bukan tentang uang saudara. Tetapi berkat yang utama yang saudara terima adalah kematian Yesus di kayu salib yang gak bisa dibayarkan oleh apa? Oleh yang ada di kantong saudara. Oleh kebaikan Tuhan. Supaya saudara mengerti dengan benar bahwa saudara sudah menerima berkat yang utama itu. Saudara sudah menerima berkat yang gak bisa dibeli dengan apapun. Katakan amin. Mari kita lihat sama-sama tentang berkat yang terutama yang saudara terima. Dan akhirnya berkat yang utama yang saudara terima yaitu kematian Yesus, kebangkitan Yesus akan membawa saudara menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Makanya saya tadi di awal bahwa yakinkan diri saudara bahwa I'm blessed, saya diberkati dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati, akhirnya saudara akan dipercayakan sesuatu yang lebih. Ketika saudara mengerti dengan benar bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah berkat utama dalam saudara, akhirnya saudara akan dipercayakan sesuatu yang lebih, yaitu memberkati orang lain. Kuncinya ada di sini. Kuncinya adalah sehingga segala sesuatu akan ditambah-tambahkan bahwa diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jadi ketika kita mengerti dengan benar bahwa berkat utama dalam diri kita adalah Yesus sudah mati bagi setiap kita, saya percaya dari pemikiran kita bahwa berkat utama yang sudah diberikan atas setiap kita itu, akhirnya kita boleh menerima berkat dan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena apa? Kalau Yesus gak mati 2000 tahun yang lalu, kalau Yesus gak bangkit daripada kematiannya, saudara tidak akan menikmati yang namanya berkat. Tahu saudara bahwa pergantian daripada Yesus mati di kayu salib terjadi yang namanya pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran hidupnya yang diberikan kepada setiap kita itu kutuk. Supaya apa? Setiap orang yang percaya itu memperoleh apa? Memperoleh berkat. Jadi waktu Yesus digantung di kayu salib itu bicara tentang berkat saudara. Bicara tentang apa? Saudara digantikan, kutuk digantikan menjadi apa? Menjadi berkat. Kalau saudara gak ngerti ini bahwa Tuhan Yesus mati buat saudara, gak ada berkat sampai dengan hari ini. Yang kita terima hanya kutuk. Bersyukurlah saudara oleh karena kematian Yesus, dia menggantikan kutuk saudara, menggantikan kutuk saya. Supaya apa? Supaya saudara memperoleh berkat yang luar biasa. Memperoleh berkat iman yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kita.
Puji Tuhan ya, suara saya lantang betul. Padahal kemarin suara saya itu sudah nggak ada lagi. Tadi pagi saya sudah bergumul bahwa Tuhan gimana ini suara kok ndak keluar gitu. Padahal saya nggak konser saudara. Ada dua hal yang saya mau bagikan pagi ini sebagai kunci. Katakan kunci. Kunci dari saudara diberkati. Yang pertama adalah prioritaskan yang namanya Tuhan. Prioritaskan yang memberi saudara berkat. Prioritaskan yang menggantungkan dirinya di kayu salib, yang menggantikan kutuk saudara menjadi berkat buat saudara. Sama-sama katakan prioritaskan Tuhan. Atau tepuk pundakan saudara, prioritaskan Tuhan ya gitu ya. Oke, saya izin untuk minum dulu ya karena suara saya agak serak. Mari sama-sama kita buka catatan kita atau buka Alkitab kita, Alkitab saudara. Tapi sebelum kita masuk dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, izinkan saya ambil catatan saudara. Karena kembali lagi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak mencatat. Jadi pastikan saudara mencatat. Kalau di samping saudara nggak mencatat, bilang, hei awas kamu jatuh dalam dosa gitu ya. Oke, jadi pastikan samping kanan saudara untuk mencatat. Oke, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Oke, kita nanti saya 25, saudara 26 baru bergantian. Saya mau contoh apa yang dibagikan sama Pak Boy kemarin. Supaya apa? Supaya nggak ada yang tertidur lelap ya. Karena kalau saudara tertidur lelap, nanti ada pengangkatan, saudara nggak diangkat. Oke, jadi pastikan mata saudara on screen ke sini supaya apa? Supaya saudara tidak terlelap dan saudara bisa diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Oke, ayat 25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengan suara keras ayat 26, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. 2:30, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32, 1, 2, 3. Ayat 33 boleh sama dong kita, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, ada pesan penting yang sedang Yesus ajarkan kepada mereka yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan firman ini saya percaya sangat relate dengan kehidupan orang percaya sampai dengan hari ini. Kejadian ini kalau saudara boleh baca, kejadian Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kejadian ini kalau kita baca dari awal, ini terjadi ketika Yesus berada di mana? Bukan di Sungai Ampal, bukan di Balikpapan Baru. Waktu itu Tuhan Yesus berada di Galilea. Amin, amin. Di mana Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Waktu saya baca, waktu saya renungkan firman Tuhan yang tertulis di Matius 6 ini, di dalam perjalanan mengikuti Yesus, kalau saudara baca tadi dari ayat 25 sampai dengan 2:34, di dalam perjalanan mengikuti Yesus, kemungkinan besar Yesus melihat beberapa hal yang terjadi di antara mereka. Jadi waktu Yesus mengajar, waktu Yesus berkeliling-keliling di Galilea pada waktu itu, ada toh yang mengikuti Yesus benar,
Ada yang mengikuti Yesus bersama-sama waktu itu. Dan Yesus melihat kemungkinan besar, Yesus melihat beberapa hal yang terjadi di antara mereka. Contoh kalau misalnya Pastor Daniel bersama-sama dengan leaders berkumpul, saya percaya bahwa Pastor Daniel bisa melihat apa yang terjadi di sekumpulan itu, benar? Nah seperti itu juga Yesus pada waktu itu melihat kejadian yang terjadi ketika dia bersama-sama dengan orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena Yesus melihat terjadi kegalauan, terjadi kekhawatiran di antara mereka yang ada. Kemungkinan mereka banyak yang khawatir bagaimana mereka akan makan dan bagaimana mereka akan minum. Sehingga Yesus menyampaikan dalam firman ini berkata, "Hei, jangan khawatir." Jadi waktu Yesus mengajar, waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan orang itu, saya percaya walaupun mungkin tidak dijelaskan atau tidak dicatat secara gamblang bahwa mereka khawatir, mereka gerasak gerusuk atau mereka mungkin sedang mengkhawatirkan segala sesuatu, sikut kanan, sikut kiri, tetapi saya percaya bahwa ada kemungkinan bahwa mereka yang hadir pada waktu itu merasa khawatir. Kenapa merasa khawatir? Karena Yesus ngomong di situ di Matius 6. Kenapa mereka khawatir? Karena mereka ketika mengikuti Yesus kan mereka nggak dapat makan. Nggak seperti sekarang kita dapat datang ke kondangan kita nasi kotak dapatnya. Gitu. Tetapi pada waktu itu mereka nggak melihat makanan ada di situ. Mulailah mereka gerasa gerusuk, mulailah mereka khawatir apa sih yang akan mereka makan. Sehingga apa? Sehingga Yesus ngomong ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, katanya kepada orang-orang itu. Dan kepada GKS Balikpapan. Janganlah khawatir akan hidupmu, kata Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Yesus ini saudara, saya mencoba untuk mengilustrasikan ini. Doakan saya supaya apa? Supaya saya bisa mengilustrasikan ini dengan benar dan tepat sasaran. Saya takutnya kalau saya tidak menyampaikan ini dengan benar, saudara nanti nyebut setelah pulang dari Pastor Andri suruh kita main-main, apalagi main bola gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, ini saya ambil dari waktu saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang apa yang saya boleh siapkan di depan ini. Dan saya berpikir bahwa anak saya punya bola ya gitu ya. Anak saya punya mainan di rumah. Jadi saudara di ayat 25 dikatakan, aku berkata kepadamu, siapa yang berkata di sini? Yesus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang pada waktu itu datang. Artinya mungkin bola ini bicara tentang kekhawatiran saudara. Mungkin bola ini bicara tentang masalah saudara. Mungkin bola ini bicara tentang apapun yang saudara khawatirkan dalam hidup saudara. Ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir. Mungkin ini kekhawatiran saudara. Bisa dibaca dengan baik ya, ini adalah saya, bukan saudara tapi saya ya. Oke. Dan ini adalah Tuhan. Nah, kekhawatiran saudara akan apa? Akan hidup saudara. Saudara khawatir dengan hidupmu, bagaimana sih hidup saya? Saudara khawatir dengan itu. Kemudian saudara berpikir bahwa Tuhan, bagaimana saya bisa seperti Pastor Dani bilang bayar cicilan? Oke. Tuhan, bagaimana saya akan makan dan minum Tuhan? Oke, kamu masukin di sini semua. Kekhawatiran saudara, apapun itu saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, kamu saudara masukin di sini. Dan ini berkumpul di dalam saudara. Dan inilah gambaran kita hari-hari ini. Saudara khawatir dengan apa yang kau makan dan minum. Bahkan waktu pagi-pagi saudara nggak mau bangun karena apa? Saudara khawatir menjalani hidup satu hari itu. Tuhan kalau bisa malam aja Tuhan, gak usah pagi Tuhan. Gitu. Saking apa? Saking saudara khawatir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi yang luar biasanya saudara, ketika saudara khawatir, Yesus bilang apa? Yesus bilang, pandanglah burung-burung di langit. Yesus langsung bilang, waktu saudara khawatir, waktu saudara bimbang, Yesus bilang apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun apa yang luar biasa dari ayat ini saya bold di sini. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mungkin hari ini saudara khawatir. It doesn't matter, nggak apa-apa gitu ya, khawatir. Saudara khawatir, saudara mikir mau bayar apa segala macam, atau saudara mungkin lagi dikejar-kejar apapun itu, saudara ada di sini jangan khawatir. Tetapi kabar baiknya Yesus berkata bahwa namun
diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Katakan samping kiri saudara, bukankah kamu melebihi daripada burung-burung itu? Amin. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Yesus mau ngomong adalah, kalau kamu khawatir, kamu bimbang, kamu ragu, apa yang bisa kamu peroleh, itu yang Yesus mau katakan. Supaya di akhir nanti saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kekhawatiran saudara hanya bisa digantikan dengan apa? Kehadiran Yesus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Jadi jangan sikut-sikut ya samping kamu sih khawatir apa, nggak apa-apa. Kita masih manusia kok ya. Oke. Nah, dia 28, dan mengapa kami khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Dan ayat 30, jadi demikianlah Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau saja burung di udara, kalau saja bunga di taman didandani Tuhan begitu baik, bukankah saudara yang sebagai biji mata Tuhan, diberkati Tuhan, disayang sama Tuhan? Makanya saya bilang bahwa perlu untuk kita apa? Untuk kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang disayang sama Tuhan. Jelas-jelas dikasih contoh. Burung aja dipelihara sama Tuhan. Bunga di ladang aja Tuhan dandani sedemikian baik. Begitu berharganya hidup saudara di dalam Tuhan. Di ayat 33 yang luar biasanya adalah Tuhan berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gak apa-apa saudara hari ini takut. Saudara hari ini takut. Saudara hari ini bimbang. Saudara hari ini mungkin merasa bahwa gimana ya masa depan saya. Saudara hari ini mungkin saudara jatuh. Saudara seperti tidak ada harapan kembali. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatunya dikembalikan. Ketika yang ini saudara, ketika hal kekhawatiran saudara kasih ke Tuhan nih. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala sesuatu kekhawatiran kepada Tuhan. Ketika saudara di sini saudara khawatir, ini adalah gambaran saudara khawatir dengan makanan saudara kasih ke Tuhan. Saudara mungkin gak tahu bagaimana mau bayar cicilan, saudara kasih ke Tuhan. Saudara mungkin gak tahu bagaimana keluargamu hari ini bisa dipulihkan, kasih sama Tuhan. Saudara melihat bahwa anakmu seperti gak ada harapan, kasih sama Tuhan. Mungkin di dompetmu hari ini mungkin hanya 100.000, padahal kau harus bayar besok untuk makan aja gak cukup, kasih sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Sampai akhirnya kekhawatiran saudara yang di sini, yang di saya ini, saudara habiskan, saudara kasih ke Tuhan semua. Saudara kasih Tuhan. Di dalam ini kosong benar. Kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, sudah saudara kasihkan ke Tuhan. Karena apa? Karena saudara gak mampu. Saudara harus sadarin bahwa saudara gak mampu. Oleh karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara sehingga saudara mampu. Jadi sampaikan kanan kiri saudara, jangan so hebat ya gitu ya. Jangan so hebat, jangan saudara ini tanggung terus ini saudara, di sini terus saudara, akhirnya apa? Saya percaya saudara akan makin tenggelam. Saudara artinya makin takut. Saudara pasti makin khawatir dengan kehidupan ini. Bahkan yang lebih parahnya adalah saudara akan bilang di dalam Tuhan gak ada apanya, Tuhan gak bekerja kok. Akhirnya apa? Saudara ninggalin Tuhan dengan alasan itu. Padahal salah saudara. Saudara gak ngasih ini ke Tuhan. Kalau saudara kasih ke Tuhan, bukankah saudara ringan beban saudara? Bukankah ada jalan keluar yang Tuhan beri atas hidup saudara? Makanya firman Tuhan berkata di 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika saudara mencari kerajaan Allah itu, saudara akan connect dengan Tuhan, saudara akan sebahasa dengan Tuhan, saudara akan sefrekuensi dengan Tuhan. Sehingga apa? Saudara bisa kasih ini ke Tuhan semuanya. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa Tuhan, tolonglah Tuhan gitu. Gak apa-apa lah ya ngomong begitu sama Tuhan, tolonglah Tuhan. Gak sanggup, gak apa-apa, di kamar saudara atau di mana saudara berdua, gak sanggup saya Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Disitulah Tuhan melihat bahwa hati saudara tertuju kepada Tuhan. Karena kembali lagi kalau saudara
makan ini atau saudara pegangan ini, saya percaya saudara, hidup saudara akan tertekan. Katakan amin. Amin. Dan firman Tuhan dikatakan ketika saudara udah nyerahin itu kepada Tuhan, sudah saudara sampaikan itu ke Tuhan, apa yang saudara akan terima? Kekuatan yang saudara terima. Bukan langsung hepeng yang diberikan Tuhan sama saudara. Bukan langsung uang yang diberikan saudara. Ketika saudara kasih ini ke Tuhan semuanya, akhirnya apa? Dari saya, di sini saya balikkan, mana ya? Oh ya, sorry. Dari saya akhirnya berubah menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau saudara put in order atau saudara meletakkan juga segala sesuatu dalam Kristus, yang kekhawatiran saudara itu nggak bisa saudara gantikan, yang bisa itu hanya Yesus yang menggantikan itu, saudara. Akhirnya kekhawatiran saudara itu ketika saudara kasih ke Tuhan, itu akan membawa berkat kepada saudara. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar kepada saudara. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Tuhan gak mulu-mulu bilang bahwa Tuhan akan berikan langsung, saudara butuh uang, Tuhan langsung kasih uang. Tetapi Tuhan kasih apa? Kasih hikmat kepada saudara. Kasih penghiburan, kasih sukacita, kasih kekuatan buat saudara. Supaya apa? Memperoleh apa? Memperoleh berkat itu untuk apa? Untuk membayar tagihan saudara. Membayar apa? Membayar kekhawatiran saudara. Itulah hanya Tuhanlah yang bisa melakukan itu dan sanggup melakukan itu atas setiap kita. Katakan amin. Amin. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai khususan sendiri, khususan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Saudara, yang menarik daripada firman, kembali kita ke firman Tuhan di Matius 6 ini adalah kenapa Yesus sampai menyampaikan masalah kekhawatiran. Waktu saya merenungkan firman ini, ada satu pengertian yang luar biasa yang memberkati saya pribadi pada waktu itu. Kalau kita baca di Matius 14 itu ada 5.000 orang pada waktu itu yang bersama-sama dengan Yesus, benar. Ada 5.000 orang yang dikasih Yesus makan pada waktu itu. Waktu saya baca ini, ternyata waktu Yesus mengajar, waktu Yesus di tanah Galilea, saya percaya bahwa gak hanya 5 orang yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Walaupun gak secara gamblang dituliskan di Alkitab, karena berbondong-bondong sangat banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Tetapi di Matius 14 dikatakan ada 5.000 orang yang Yesus kasih makan. Artinya adalah mungkin di dalam perjalanannya karena mereka khawatir. Karena mereka khawatir apa yang mereka makan, apa yang akan mereka minum ketika mengikuti Yesus. Mereka akhirnya mundur satu-satu, pelan-pelan mundur satu-satu. Karena sepertinya gak ada makanan, apa yang kami mau makan. Masa kami cuma ngomong Yesus ngoceh aja gitu, mungkin ada kali. Ngomong Yesus ngomong gitu, tapi kenyataannya kami gak ada lihat hidangan ini. Kecuali kalau saudara ke pesta. Kalau saudara ke pesta sudah yakin saudara bahwa ada makanan yang disediakan. Tapi pada waktu itu apakah Yesus menyiapkan ikan dan roti itu? Mereka nggak ada lihat di situ. Oleh karena itu muncullah mulai kekhawatiran mereka. And then saya percaya mulailah mereka menarik diri mereka satu-satu. Menarik diri mereka satu-satu. And then yang tersisa hanya ada berapa? Ada 5.000. Saudara, apa yang luar biasa yang memberkati saya adalah ketika mereka mengutamakan Tuhan. Ketika mereka ngerti firman Tuhan yang Tuhan bilang nih. Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Ketika yang 5.000 ini melihat dengan benar perkataan Yesus ini, percaya bahwa Tuhan akan tambahkan, mereka stay bersama-sama dengan Yesus. Tapi orang yang gak melihat ini saudara, di luar daripada 5.000 ini, mereka gak percaya apa yang Yesus ngomong. Mungkin saudara hari ini ngomong sama saya gak percaya dengan Pastor Andi ngomong apa. Gak apa-apa. Saya gak ngomong kepada saudara, percaya kepada apa yang saudara saya ngomong, tetapi percaya kepada apa yang Tuhan ngomong kepada hidup saudara. Nah mungkin orang-orang di situ gak percaya karena mereka gak lihat kenyataannya, ada makanan. Mereka udah lapar. Saya percaya bahwa mereka pasti lapar. Mereka pasti haus, mau makan, mau minum. Tapi yang 5.000 ini adalah mereka fokus sama perkataan Tuhan. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan setelah apa? Setelah saya mengutamakan Tuhan. Akhirnya apa saudara-saudara? Di Matius 14 saudara bisa baca bahwa Yesus mengadakan mukjizat, menyediakan makanan dan minuman ini bagi yang 5.000 itu. Tetapi yang di luar daripada 5.000 saya nggak tahu.
Mungkin mereka pergi main bola kah atau kemana nggak tahu. Tapi apakah mereka yang luar biasa adalah ketika mereka stay, mereka dapat berkat itu, mengutamakan Tuhan. Tetapi ketika mereka pergi, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka pada waktu itu tidak menerima berkat itu. Jadi saudara, kalau saudara mau menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan, stay di dalam Dia. Jangan tinggalin Dia. Mungkin hari ini kau berpikir bahwa nggak bisa Tuhan atau, tapi memilihlah daging memang agak susah ya. Tapi latihlah tubuhmu, tapi jiwa dan rohmu, sekalipun nggak kamu lihat kenyataannya seperti apa yang kau mau, Tuhan tetap aku stay Tuhan, bahwa firman-Mu berkata bahwa biarlah aku mendahulukan kerajaan sorga, maka Tuhan akan memberikan itu semuanya kepada setiap kita. Ini sangat relate dengan kehidupan kita hari-hari ini, dan inilah yang dialami oleh yang mengikuti Yesus pada waktu itu. 5.000 orang itu, mereka menerima makan, menerima minum. Mereka berbicara tentang makan dan minum, bicara berkat, benar? Apa yang mereka khawatirkan yang pergi menjauhi Yesus seperti, gak ada berkat sama kamu. Gak ada, mereka fokus kepada masalah mereka. Akhirnya gak membawa berkat itu kepada mereka. Tetapi yang 5.000 itu, mereka stay di situ, mereka dilayani Tuhan dan diberikan Tuhan makan dan minum sepuasnya. Kenapa sepuasnya? Kalau mereka nggak puas makan, saya percaya nggak ada sisa 12 bakul. Tuhan kasih loh, Tuhan berikan loh sampai puas. Tuhan nggak dibilang cuma satu ikan atau mungkin satu piring nasi. Tapi mereka sepuasnya dikasih. Nggak gamblang dijelaskan di firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya 12 bakul itu akhirnya apa? Akhirnya sisa. Kalau ada sisa berarti kenyang semua dong. Benar ya, kecuali orang Batak pada waktu itu dibungkus itu, ambil plastik. Gitu ya. Karena memang kita di Batak sana masih banyak budaya, kalau datang ke hajatan begitu ya, diambil bungkus, anakku katanya. Anak-anakku gitu ya, dibungkus. Jadi ke waktu itu tidak ada bungkus-bungkus, makanya sisalah 12 itu. Tetapi saya percaya bahwa, saya melihat bahwa di dalam Tuhan mereka dipuaskan. Di dalam Tuhan ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih ke mereka. Katakan amin. Saudara bisa catat ini bahwa kunci dari kita diberkati dalam segala hal adalah kita harus memprioritaskan Tuhan. Mungkin hari ini engkau yang hari nggak ngerti ini, masa sih? Saya loh sudah doa, saya loh sudah puasa 40 hari 40 malam seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara, Tuhan ini nggak pernah berbohong Tuhan, saudara. Tuhan lo udah bilang ini janji ilahi nih yang ada di ayat 33 ini janji ilahi, janji Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan gak pernah bohong? Benar? Kalau Tuhan udah bilang bahwa akan ditambahkannya kepadamu, dia akan tambahkan kepadamu. Kalau dia gak mau, bilang gak mau. Kalau bilang dia iya, iya. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Itulah Tuhan yang kita sembah. Amin? Amin? Jadi kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, prioritaskan Tuhan. Tepuk kanan pinggir saudara, prioritaskan Tuhan ya, bro and sis gitu ya. Saudara harus memprioritaskan Tuhan di dalam segala aspek hidup saudara. Melibatkan Tuhan di dalam keluargamu. Seperti saya sampaikan tadi, seperti tidak harapan, kelihatannya tidak harapan dalam keluargamu. Prioritaskan Tuhan. Tuhan akan memberkati keluargamu, libatkan Tuhan di dalam pernikahanmu, libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, dan libatkan Tuhan di dalam pelayananmu. Dalam segala aspek apapun, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang akan satu persatu put in order. Tuhan akan meletakkan kita kepada tempat yang semestinya. Akhirnya kita akan menikmati berkat yang luar biasa daripada berkat utama yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian mengalir secara terus menerus atas setiap kita. Dan kita boleh menikmati bersama-sama. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tuhan telah memberikan semua berkat atas setiap kita. Pertanyaan adalah, apakah kita mau stay? Apakah kita mau ngandalin Tuhan? Apakah kita mau prioritaskan Tuhan? Karena di dalam Tuhan saudara ada hikmat. Hikmat apa? Hikmat untuk boleh mencari berkat. Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk apa? Untuk memperoleh pada kekayaan itu. Firman Tuhan di Amsal berkata bahwa kita ini orang-orang percaya ini diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan.
Dan ketika kekayaan itu kita peroleh dengan caranya Tuhan, saya percaya saudara akan menikmati itu dan saudara akan berkembang dan berkembang. Katakan amin. Nah, poin yang kedua cepat saja karena waktu saya tidak banyak lagi. Yang kedua adalah bisa dipercaya. Poin yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah kunci daripada saudara diberkati. Yang pertama adalah prioritaskan Tuhan. Yang kedua adalah bisa dipercaya. Lukas 6 ayat 10 terjemahan barunya dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara bicara tentang berkat, kalau saudara tidak bisa dipercaya dengan hal yang kecil, jangan harap saudara bisa diberkati dengan berlimpah-limpah. Mungkin saudara melihat orang di sana, dia nggak percaya Tuhan kok, tapi hartanya luar biasa, berkatnya luar biasa. Tapi percayalah saudara bahwa di luar daripada Yesus nggak ada damai sejahtera saudara. Makanya saudara nggak bisa lihat bahwa banyak uangnya akhirnya bunuh diri. Dalam ketenaran akhirnya bunuh diri. Karena apa? Nggak ada damai sejahtera. Mereka hanya mencari uang, berkat-berkat. Tapi nggak dibarengi dengan apa? Dengan Tuhan. Akhirnya apa? Mati. Menderita. Beda dengan setiap kita. Tuhan nggak bilang bahwa kita bermalas-malasan. Tuhan gak bilang udah kamu duduk diam aja di rumahmu berdoa. Nanti Tuhan kirimkan uang, nanti turunkan uang apa. Enggak begitu. Tuhan suruh kita kerja. Tuhan suruh kita untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh berkat itu. Tetapi mindsetnya udah beda gitu. Ada damai sejahtera yang ada dalam hidup saudara. Kalau saudara setia pada perkara kecil, firman Tuhan lo yang bilang. Bukan Pastor Andri lo yang bilang. Firman Tuhan yang bilang. Kita sepakat bahwa apa yang Tuhan ngomong itu benar. Firman Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa, kata Tuhan, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya saudara, kalau ada sesuatu yang kecil yang saudara lihat, percaya dan setialah akan itu. Saudara nggak akan menerima yang besar kalau saudara enggak setia pada perkara kecil itu. Saya mau hanya bilang gini, saudara kalau saudara enggak setia pada perkara kecil. Saudara makan minum di luar, minum kopi, saudara berapa? 35.000. Satu minggu saudara bisa isi. Ini pertanyaan buat saya dan buat saudara. Ketika saudara datang ke gereja, apakah saudara mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan? Tuhan gak ngomong harus 1 juta, 2 juta. Mau 10.000 pun saudara masukin, yang penting dengan kerelaan hati saudara. Kenapa saudara? Saya hanya mau bilang saudara, bukan saya mau mengajarkan teori kemakmuran apa segala macam. Saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan luar biasa, setialah pada perkara kecil. Tuhan gak butuh uang saudara banyak kok. Seperti Pastor Diana kadang ngomong, gereja ini, kita bicara tentang rohani, tapi gereja ini juga butuh duit. Butuh uang untuk apa? Untuk sewa semuanya ini. Jadi saya bold di sini, saya nggak mau sampaikan kepada saudara untuk menghakimi. Jangan sampai saudara terhakimi dengan itu. Tetapi saya hanya mau sampaikan bahwa setialah pada perkara kecil itu. Itulah yang akan memberkati, mulai saudara akan diberkati. Karena apa? Karena saudara setia pada para kecil. Ini hanya saya mau bicarakan tentang persembahan. Yang kecil, saudara nggak Tuhan bilang seperti janda itu. Dia memberi yang kecil aja, tapi Tuhan bilang apa? Itulah yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya ajak saudara supaya apa? Supaya saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu udah memberkati saudara luar biasa loh. Itu aja sih. Saudara sudah dikasih Tuhan berkat yang luar biasa. Baik pekerjaan, baik apapun. Sekali lagi saya mohon maaf. Di depan ini jangan sampai saudara terhakimi dengan ini. Tetapi percayalah bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan atas hidup saudara. Supaya something change in your mind. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Di dalam pemikiran kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan ini. Bukan dengan apa kata Pastor Andri, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara udah diberkati Tuhan luar biasa. Masakah sampai hati saudara datang ke gereja saudara gak mau memberi ya? Yang terbaik yang saudara punya. Ya kalau 10.000 ya 10.000 gitu loh. Gereja itu tidak bilang harus dipatok di situ. Apakah saudara lihat di amplop itu bahwa persembahkanlah kepada Tuhan 100.000. Enggak ada kan saudara baca. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa Tuhan udah memberkati kita luar biasa. Ada amin? Ada amin? Saudara memberi enggak saudara jatuh miskin kok. Percaya saja. Saudara enggak memberi tidak jatuh miskin. Maka firman Tuhan berkata ketika engkau memberi, disitulah engkau akan mengalami kelimpahan.
Tapi firman Tuhan berkata kalau kamu medit, kamu pelit, disitulah kamu akan kekurangan. Tapi kalau kamu memberi dengan sukarela ya, bukan memberi dengan paksaan. Memberi dengan sukarela, disitulah Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan ketika engkau memberikan itu dengan sukarela, saya percaya kok Tuhan gak akan buat kamu jatuh miskin. Tuhan malah menambahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Satu hal yang mau sampaikan sebelum saya akhiri khotbah saya pada pagi hari ini adalah Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. So serahkan semua apa yang saudara lakukan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dialah yang akan mengerjakannya di dalammu, dialah yang melakukannya di dalammu, dan dialah yang akan menyanggupkan engkau untuk mengerjakan itu. Dan bukan bagian daripada kita, tetapi Yesuslah, Tuhanlah, Roh Kuduslah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Ketika saudara prioritaskan Tuhan, ketika saudara bisa dipercaya, apa yang saudara akan terima? Hidup saudara akan di-put order, dibuat ke tempat yang semestinya secara teratur. Sama seperti bola ini, bermacam-macam bola ini. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, ketika engkau bisa dipercaya sama Tuhan, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat ini bola yang berwarna-warni, tapi akhirnya nggak masalah hidupmu hari ini, hidupmu dulu seperti apa. Ketika engkau prioritaskan Tuhan, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, kau serahkan semua sama Tuhan, dialah yang put order engkau, artinya engkau ditaruh di tempat yang sama, yang teratur, di put order. Yang putih ke yang putih, yang kuning, yang kuning. Engkau, Tuhan akan atur hidup kamu. Tuhan akan, hidupmu akan secara teratur bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kau akan menerima berkat yang luar biasa itu dalam Tuhan. Hidupmu akan teratur. Karena apa? Karena engkau mengerjakan segala sesuatu dengan apa? Dengan apa yang firman Tuhan katakan. Akhirnya hidup, saya percaya gak ada satu orang pun yang saya lihat yang hidup di dalam Yesus, sungguh-sungguh di dalam Yesus, tapi hidupnya berantakan, gak dibuat makin rapi. Yang pertanyaannya adalah, kalau ada terlihat luar biasa, terlihat melayani dan terlihat seperti cinta Tuhan, tapi hidupnya berantakan, saya pastikan jangan-jangan saudara udah melekat daripada pokok anggur itu. Mungkin saudara berpikir bahwa dia kan melayani, dia kan ini, dia kan khotbah segala macam. Hidupnya berantakan, keluarganya berantakan. Jangan-jangan hidupnya nggak melekat dengan apa? Dengan Tuhan itu, dengan pokok anggur itu. Tapi kalau saudara melekat di dalam Tuhan, saudara nggak peduli saudara hidupnya seperti apa dulu, hancurnya segala macam. Akhirnya saudara akan dibuat Tuhan secara teratur. Kamu di sini, kamu melakukan ini. Akhirnya apa? Hidup kita di-guide sama Tuhan. Hidup kita di-lead sama Holy Spirit. Hidup kita di-guide sama Tuhan. Akhirnya hidup kita menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kesimpulannya pada pagi hari ini, berkat utama yang saudara terima bukanlah segala sesuatu yang saudara terima dalam bentuk materi atau uang. Catat ini. Bukan kesuksesan atau pencapaian hidup saudara, karena itu hanyalah bonus yang saudara terima dari kebaikan Tuhan. Jadi kesuksesan saudara, apa yang saudara terima berkat hari saudara, itu adalah bonus daripada Tuhan. Di mana itu dilahirkan, dihasilkan dari apa? Dari berkat utama, yaitu Yesus mati buat saudara. Yesus gantung di bawah saudara. Kalau Yesus gak mati, kutuk itu akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Disitulah Yesus karena mengasihi saudara, karena begitu disayang Tuhan Yesus saudara, akhirnya dia menggantikan kutuk itu menjadi apa? Menjadi berkat buat saudara yang saudara nikmati hari ini. Yang kedua, saya mau bagikan ketika saudara mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu, Dia yang put order hidup saudara. Dia yang akan memberimu hikmat untuk mengelola segala berkat yang dipercayakan kepadamu. Selama saudara bisa dipercaya, berkat jasmani itu akan mengalir buat hidup saudara. Selama saudara dipercaya, selama saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil, firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kamu perkara yang besar. Setia pada perkara kecil, Tuhan akan menambahkan perkara yang besar kepada setiap kehidupan kita. Jangan fokus kepada apa yang datang sendiri, tetapi fokuslah kepada sumbernya. Pastor Daniel kemarin bagikan bahwa jangan fokus kepada blessingnya, tetapi fokuslah kepada blessernya atau apa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita. Jangan fokus kepada apa yang datang sendiri, yaitu blessing itu, berkat itu. Tetapi fokuslah kepada sumbernya, yaitu Yesus dalam hidup kita. Artinya jangan fokus kepada berkatnya, tetapi fokuslah pada Tuhan sebagai sumber berkat saudara.
Kelolalah apa yang sudah Tuhan percayakan dengan baik atas hidupmu. Berkat dalam bentuk materi, berkat dalam kesuksesan, bahkan keluarga dan pelayanan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap kita. Kelolalah itu dengan baik. Ketika engkau mengelola itu dengan baik, engkau akan melihat something happen. Di dalam apa? Di dalam setiap pekerjaan kita, keuangan kita, dalam setiap pernikahan kita. Kalau saudara kelola itu dengan baik, saya percaya yang baiklah yang akan terjadi. Tapi kalau saudara tidak mengelola itu dengan baik, jangan harap saudara menerima yang baik. Sekalipun Tuhan tetap ada sama saudara, Tuhan sayang sama saudara. Tapi apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, kelolalah dengan baik. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah apa yang ada pada dirimu. Artinya berkat yang sudah kamu terima sekarang, pergunakanlah itu menurut kebutuhanmu dan bukan keinginanmu. Jadi banyak orang, apalagi anak-anak muda, karena saya lihat di sini, karena dulu saya juga pelaku ini. Saya waktu datang ke Balikpapan, saudara, saya minus. Tapi to be honest, memang saya bukannya saya hamburalu kemana-mana ya. Tapi pada saat itu Tuhan masih mempercayakan saya sesuatu yang kecil. Yang saya di mana banyak kebutuhan, mungkin keluarga yang saya harus apa, harus bayar kos apa segala macam gitu ya. Jadi waktu saya datang ke Balikpapan ini saya minus, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, aku ketika saya percaya kepada perkara kecil, Tuhan yang membawa saya sampai hari ini. Saya nggak bilang saya kaya luar biasa, enggak, saya berkecukupan. Saya bisa makan, saya bisa kasih anak saya makan dan minum, saya bisa sekolahkan anak saya. It's enough. Jadi janganlah melakukan segala sesuatu karena keinginan saudara, tapi karena kebutuhan saudara. Karena kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan keinginan saudara, artinya saudara tidak mempergunakan atau tidak mempergunakan berkat yang Tuhan beri itu dengan benar kepada hidup saudara. Dengar baik, apa yang kamu pakai tidak menentukan nilaimu. Dengar anak-anak muda, apa yang kamu pakai tidak menentukan dirimu. Saudara tahukah celana saya ini harga berapa? 100.000. Tapi saudara tahu nggak ini 100.000? Bagus ya, karena saya ganteng ya? Enggak ya? Oh enggak. Apa yang mau saya sampaikan saudara, dengar anak-anak muda. Nilaimu enggak ditentukan dengan apa yang kau pakai. Tapi kalau karakter dalam dirimu itu buruk, nilaimu buruk. Sekalipun kau pakai perhiasan luar biasa, orang terlihat engkau luar biasa, terlihat mewah, wow. Tapi nilaimu enggak ditentukan dengan apa yang kau pakai. Nilaimu ditentukan dengan apa? Dengan engkau hidup di dalam Yesus. Engkau melakukan seturut apa yang Yesus mau engkau lakukan dalam kehidupanmu. Jadi jangan kita gaya-gayaan supaya dilihat orang. Kita harus ini, itu. Akhirnya apa? Kita kebablasan. Note ini dengan baik bahwa nilaimu itu enggak ditentukan daripada apa yang kau pakai. Jadi jangan berusaha untuk meminta validasi dari orang dengan apa yang kau pakai. Gak apa-apa kamu pakai 100.000, pakai 50.000, pakaian yang kau pakai, gak apa-apa. Karena nilaimu gak ditentukan dengan itu. Bukan berarti saya nggak bilang ya bahwa kamu nggak bisa, saudara nggak mau beli yang mewah-mewah ya, nggak apa-apa juga. Tapi sesuai kantong saudara aja. Kenapa saya bilang itu? Supaya kita membeli segala sesuatu dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena kalau kita membeli segala sesuatu karena keinginan kita, bablaslah segala sesuatunya. Amin. Berkat atau eulogia artinya speak good well atau memperkatakan hal yang baik. Sekalipun pada kenyataannya kamu belum melihat itu di dalam kehidupanmu, dengar baik ini. Waktu engkau prioritaskan Tuhan, waktu engkau bisa dipercaya untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percaya atas hidupmu, saya percaya bahwa segala sesuatu itu akan baik dalam kehidupanmu. Saya percaya bahwa ketika enggak seperti apa yang engkau lihat terjadi, tetaplah memperkatakan speak good well. Mungkin hari ini kamu enggak memperoleh itu, tetaplah berkata, I'm blessed God. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini kamu melihat bahwa kamu belum punya ini itu, kamu ngomong aja sama Tuhan, saya orang yang diberkati. Karena eulogia atau berkat itu bicara tentang apa? You speak good things. Kamu memperkatakan yang baik.
Memperkatakan hal baik kepada siapa? Bukan hanya kepada diri saudara, tetapi memperkatakan hal baik kepada orang-orang di sekitar saudara. Itulah yang dinamakan eulogia atau berkat. Kamu memperkatakan hal yang baik kepada dirimu, sekalipun itu tidak baik, perkatakan. Karena imanmu berkuasa, perkataanmu berkuasa. Pakai itu, gunakan itu. Dan apa yang keluar daripada mulut kita, hendaklah itu boleh memberkati banyak orang. Katakan amin. Tadi sebenarnya saya mau kesaksian, tapi enggak usah ya yang ya. Tapi boleh sedikit kesaksiannya 5 menit ya, nggak apa-apa ya. Karena saya takutnya saya tidak kesaksian, istri saya tadi udah ngomong nanti saya tidur di rumah lagi. Oh bukan ya, bukan bercanda ya. Oke. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa seperti tadi saya saksikan bahwa dulu saya waktu datang ke Balikpapan dengan harapan segala sesuatu jauh lebih baik. Saya dengan PD-nya datang ke Balikpapan, and then saya berharap dengan segala sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup saya. At the end saya nggak melihat itu terjadi dalam hidup saya. Tapi tahukah saudara, kalau sampai hari ini saya berdiri di sini karena saya setia pada perkara kecil. Mungkin waktu dulu saya bilang, Tuhan ngapain sih? Mungkin waktu dulu saya memilih untuk balik ke Medan, Tuhan nggak ada yang saya temukan di sini. Saya nggak bisa berdiri di sini. Saya nggak menerima istri saya secantik ini. Saya tidak bisa menerima anak-anak saya yang luar biasa. Amin. Kalau saya memutuskan bilang, Tuhan aku mau balik karena aku nggak melihat kebaikan Tuhan di sini. Saudara, saya sarjana waktu itu, saya bungkus-bungkus makanan pada waktu itu di bandara. Hanya untuk menyambung hidup saya. Tapi saya lakukan apa yang Tuhan percayakan pada waktu itu. Gak apa-apa, mungkin berkat saya masih itu. Tapi at the end ketika saya percaya perkara yang kecil Tuhan limpah-limpahkan. Saya gak bilang bahwa saya kaya banget, enggak. Saya berkecukupan aja. Bisa makan, bisa saya sekolah, itu aja. Tapi karena saya memilih setia, enggak memilih keadaan saya, akhirnya Tuhan bawa sampai dengan hari ini. Mungkin saudara hari ini mengalami hal yang sama dengan saya. Tahukah saudara kesaksian yang luar biasa yang saya mau sampaikan juga waktu kami menikah. Kami sudah mempersiapkan, spill aja sedikit, saya dipertemukan dengan istri saya di gereja ini. Jadi kalau saudara yang belum menikah, yang mencari jodoh, lihatlah samping kiri dan saudara. Siapa tahu dapat. Ini pengalaman yang sudah valid. Udah valid ya. Kalau kecuali saya menyaksikan ini tidak valid, saya berbohong. Tapi ini valid. Saya sudah punya istri yang cantik, saya punya anak yang luar biasa, yang cantik-cantik, gitu ya. Waktu saya menikah, waktu itu kita mempersiapkan, kita udah LDR segala macam, istrinya di Banjarmasin, saya di sini. Kita udah mempersiapkan dana yang kita pikir itu murah gitu ya. Apalagi saya pikir biasa kan kalau biaya nikah itu orang Batak lebih banyak ya. Ternyata saya pikir lebih banyak orang Jawa juga biayanya. Waktu itu saya udah kalkulasi segini udah bisa lah ya, oke segala macam gitu ya. Tapi ternyata saudara nggak cukup juga itu gitu loh, nggak cukup juga. Tapi saudara saya yang luar biasanya adalah di dalam Tuhan selalu ada penyediaan. Saudara, saya nggak jelasin bagaimana caranya pada waktu itu. Mungkin saudara yang mempersiapkan pernikahan saudara nggak usah takut dengan biaya-biaya saudara, percayakan sama Tuhan. Ini saya alamin bahwa Yesus memberikan mujizat pertama adalah pernikahan di Kana. Yang menjadi bagian saudara, apakah saudara percaya atau tidak? Kan itu. Waktu itu kita menikah, akhirnya apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan loh berkat itu dari orang saudara. At the end saya nggak tahu kenapa saya ketemu customer saya tiba-tiba ambil amplop saudara, 1 orang 2 juta. Bayangin 10 orang 20 juta. Dan itu saya saksikan bagaimana penyediaan Tuhan luar biasa. Waktu saya setia pada perkara kecil. Saya nggak minta loh. Saya hanya ngomong, saya tanggal 19 ya yang benar ya. Valid ya pernikahan kita ya. Nanti saya takut lagi kamu harus ikut MWR lagi katanya. Ikut merit class lagi. Saya memang ikut merit class. Pada tanggal 19 waktu itu saya hanya bilang bahwa, saya mau menikah tanggal 19 Oktober. Saya nggak ada ngomong apa-apa, saya hanya kasih undangan. Dian mereka yang nasib sendiri kasih. Saudara nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja ketika saudara lakukan perkara kecil itu. Saudara setia pada perkara kecil itu. Apa yang dialami oleh pengikut Yesus pada waktu itu yang memberikan makan 5.000, itulah yang saya alami. Saya nggak memilih stop mengikuti Yesus. Saya nggak stop balik ke Medan, saya nggak mau karena saya melihat sesuatu nggak sesuai dengan terjadi. Tetapi saya memilih ikut Tuhan, setia apa yang Tuhan kasih berkat. Akhirnya sama seperti 5.000 itu, demikianlah saya dikasih Tuhan makan,
dikasih Tuhan minum, disediakan Tuhan pakaian dan minuman, semuanya disediakan Tuhan. Itulah berkat atau yang disediakan oleh Tuhan kepada orang yang mau mengikuti Yesus.